Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anakku sekalian, selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 tentang teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Siswa mampu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan. 2. Siswa mampu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. 3. Siswa mampu menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Yang keempat, siswa mampu mengkonstruksikan teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Sekarang kita bahas pengertian dari observasi. Observasi merupakan kegiatan mengamati, melihat, melakukan, dan merasakan sebuah informasi. Dalam mengidentifikasi teks laporan hasil observasi, ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui. Yang pertama, lengkap. Lengkap artinya data dan fakta yang ada dalam laporan harus lengkap. Yang kedua, jelas. Artinya, laporan harus jelas, tidak bertele-tele, dan tidak terdapat salah penafsiran. Yang ketiga, benar atau akurat. Artinya, data yang diambil harus benar, bukan isu, dan bermanfaat untuk mengambil keputusan. Yang keempat, sistematis. Artinya, dipaparkan secara urut agar mudah dipahami. Yang kelima, objektif. Artinya, penulis bersikap apa adanya dalam memaparkan informasi. Yang keenam, tepat waktu. Artinya, laporan harus disusun sesuai batas waktu yang ditentukan. Struktur teks laporan hasil observasi itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama, itu pernyataan umum berupa definisi. Berisi pernyataan yang menyampaikan hal-hal umum yang selanjutnya akan diperinci ke dalam paragraf berikutnya. Yang kedua, aspek yang dilaporkan itu biasanya berupa deskripsi, berisi penjelasan aspek yang dilaporkan. Perhatikan contoh teks berikut ini ya, dengan judul Semangka Buah yang Menyehatkan. Silakan dibaca dari awal sampai dengan akhir. Berdasarkan teks yang telah kalian baca, dapat kita cermati strukturnya. Yang pertama yaitu pernyataan umum berupa definisi. Biasanya dicirikan dengan menggunakan kata adalah atau merupakan. Di situ untuk pernyataan umumnya, buah semangka adalah buah yang sangat populer di Indonesia. Itu contoh dari pernyataan umum. Kemudian yang kedua itu aspek yang dilaporkan berupa deskripsi. Biasanya terdiri dari 3 atau 4 kalimat yang menyatakan deskripsi. Contohnya, manfaat buah semangka yaitu memulihkan kulit yang terbakar sinar matahari. Kalimat yang kedua, kandungan air di dalam buah semangka sebanyak 92%. Sehingga membuat kita kenyang lebih lama serta mengisi kebutuhan cairan di tubuh kita. Setelah kita tahu tentang struktur teks laporan hasil observasi, kita bahas tentang kaidah kebahasaan. Ada 6 kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan kalimat definisi. Yang kedua, menggunakan konjungsi atau kata sambung. Yang ketiga, menggunakan kalimat simpleks. Yang keempat, menggunakan kalimat kompleks. Yang kelima, menggunakan sinonim atau antonim. Yang keenam, menggunakan data angka. Mari kita bahas satu persatu sesuai dengan contoh teks tadi yang berjudul buah semangka. Yang pertama, menggunakan kalimat definisi. Di sini, ciri kalimat yang menggunakan definisi adalah menggunakan kata adalah atau berupa pengertian. Di situ contohnya, buah semangka adalah buah yang sangat populer di Indonesia. Yang kedua, menggunakan kata sambung atau konjungsi. Di situ tertulis contohnya, kata sambung yang digunakan yaitu di samping itu. Antioksidan ini juga memiliki manfaat anti radang yang menyehatkan jantung serta pembuluh darah. Kemudian menggunakan
kalimat simpleks. Kalimat simpleks itu kalimat yang mempunyai satu kata kerja. Contohnya, semangka juga mengandung vitamin A. Di situ kata kerjanya adalah mengandung. Yang keempat, menggunakan kalimat kompleks, yaitu kalimat yang mempunyai dua atau lebih kata kerja. Contohnya, vitamin ini membantu memproduksi kolagen. Di situ tertulis dua kata kerja, yaitu kata membantu dan kata memproduksi. Yang kelima, menggunakan sinonim atau antonim. Contohnya, kolagen yang melindungi tubuh atau badan dari kerusakan. Di situ sinonim dari tubuh yaitu badan tertulis di dalam contoh. Yang terakhir atau yang keenam yaitu menggunakan data angka. Di situ contohnya kandungan air 92%. Jadi ada angka 92 dalam teks tersebut. Demikianlah tentang pembelajaran bab 1 teks laporan hasil observasi kelas 10. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.